Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdanadia dengan NIM C1C02148 dari kelas R11 Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah penganggaran yang dengan dosen pengampunya Bapak Wirmi Eka Putra. Materi untuk video kali ini yaitu tentang penyusunan anggaran penjualan. Baik, adapun pokok yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian anggaran penjualan, yang kedua ada tujuan, kegunaan, dan manfaat penyusunan anggaran penjualan, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, dan yang terakhir yaitu tentang prosedur penyusunan anggaran penjualan. Baik, masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan kegunaan penyusunan anggaran penjualan. Nah, tujuan dan kegunaannya ini ada tiga, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Nah, anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Anggaran penjualan juga dapat menjadi dasar kuantitas kinerja perusahaan, baik dalam segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lainnya. Anggaran penjualan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi manajemen. Anggaran penjualan ini juga dijadikan dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi dan tentunya untuk kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi ke depannya. Berikut masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu manfaat penyusunan anggaran penjualan. Nah, manfaat ini ada 4, yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua itu untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Berikut masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor yang pertama itu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, itu menurut M. Nafarin terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran ini meliputi luas pasar, keadaan konsumen, dan keadaan persaingan. Yang kedua yaitu faktor keuangan. Faktor keuangan ini meliputi apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor teknis. Nah, faktor teknis ini meliputi apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya. Yang keempat ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini meliputi apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang kelima itu ada faktor kebijakan perusahaan. Faktor ini yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Yang terakhir yaitu ada faktor perkembangan penduduk. Nah, faktor ini juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu
faktor menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Faktor menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern ini meliputi yang pertama itu ada penjualan tahun-tahun yang lalu, meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga ada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat ada tenaga kerja tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir itu faktor internnya ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kedua itu faktor ekstern. Faktor ekstern ini meliputi seperti keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Berikutnya ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kemudian ada berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Serta ada juga keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Dan yang terakhir faktor eksternnya yaitu kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu prosedur penyusunan anggaran penjualan. Nah, langkah dalam penyusunan anggaran penjualan ini dikemukakan oleh Gunawan Adi Saputro. Yang pertama, ada penentuan dasar-dasar anggaran. Penentuan dasar-dasar anggaran ini meliputi seperti penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu penentuan strategi pasar yang akan dipakai. Yang kedua yaitu penyusunan rencana penjualan. Penyusunan rencana penjualan ini meliputi seperti melakukan analisis ekonomi, analisis industri, analisis prestasi penjualan yang lalu, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang, kemudian menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, menghitung rugi laba yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Baik, dari empat pokok bahasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Penyusunan anggaran dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor pemasaran, keuangan, teknis, ekonomis, dan faktor lainnya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, seperti rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, dan rincian penjualan bulanan. Anggaran penjualan merupakan dasar bagi penyusunan anggaran lain di perusahaan. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran penjualan haruslah secermat dan seakurat mungkin. Dalam penyusunan anggaran penjualan ini mencakup tujuan perusahaan, strategi perusahaan, serta peramalan penjualan. Baik, sekian materi kali ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.